Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa, kita kembali pada fisika dasar. Hari ini kan kita pelajari tentang usaha. Apa itu usaha? Dalam fisika, usaha adalah hasil kali gaya terhadap perpindahan. Ada pula yang menyebut usaha sama dengan kerja. Untuk memahami perhitungan usaha dalam fisika, perhatikan skenario berikut. Misal, ada benda dipengaruhi gaya F ke kanan. Kemudian, benda berpindah ke kanan sejauh S. Ini lantai misalkan, ini bendanya. Kemudian dipengaruhi gaya sebesar F. Akibat pengaruh gaya F, benda akhirnya berpindah. Yang tadi awalnya di sini nih. Kemudian berpindah ke sana sejauh S. Ini berpindahnya, besarnya adalah S. Besarnya usaha yang dialami benda diformulasikan atau dirumuskan W sama dengan F dikalikan S. Jadi tanda titik ini kali, titik ini dibaca dot. Untuk perhitungan vektor maupun skalar, perkalian dalam ilmu fisika itu ada dua macam. Ada yang pakai tanda titik, ada pakai kali begini, pakai tanda silang. Kalau perkalian dot, nanti apa gunanya Pak? Ada nanti pada saat kita membahas secara rinci tentang vektor. Kalau dot itu tandanya titik, makanya ini dibaca W sama dengan F dot S. Tapi kalau tandanya silang begini dibaca W sama dengan F cross S. Jadi kalau silang itu dibaca cross. Itu akan kita pelajari lebih rinci nanti di saat kita perkalian vektor. Oke. Sekarang lupakan dulu. Ini dibaca perkalian F dikalikan S. W adalah usaha atau kerja, satuannya Newton meter, disingkat Nm begini. Atau Newton meter dapat Anda ganti dengan satuan Joule. F adalah gaya penyebab perpindahan. Jadi benda ini bisa berpindah, tadinya di sini jadi ke sini, ke kanan. Karena gayanya kanan, maka perpindahannya juga ke kanan. Jadi F ini adalah gaya penyebab perpindahan. S besarnya perpindahan, satuannya meter. Ini ke sini berapa meter? Ini dinamakan perpindahan. Oke, kita lanjut. Saya berikan contoh soalnya. Sebuah benda dipengaruhi gaya 100 Newton ke kanan. Kemudian benda berpindah ke kanan sejauh 5 meter. Oke. Ini lantainya, ini bendanya dipengaruhi gaya sebesar F. F-nya 100 Newton, maka bendanya berpindah. Nah, awalnya di sini. Jauhnya 5 meter. Ini ke sini 5 meter. Berapakah usaha yang dihasilkan gaya tersebut terhadap benda? Penyelesaian. W sama dengan F dikalikan S atau W sama dengan F dot S. Sama dengan 100 F-nya, S-nya 5, yaitu 500 Newton meter. Atau boleh aja diganti Newton meter, diganti dengan Joule, sama saja. Jadi usaha yang dihasilkan gaya tersebut terhadap benda itu 500 Newton meter. Atau ditulis 500 Joule. Oke, dapat dipahami? Kalau sudah, kita lanjut. Oke. Sekarang bagaimana besarnya usaha jika gaya tidak searah dengan perpindahan? Misalkan begini, ini lantai, ini benda, gayanya ada arahnya ke sana. Tidak ke sini, tidak ke kanan, tapi arahnya agak ke atas. Setelah gaya bekerja, maka bendanya akan berpindah. Perpindahannya arahnya ke kanan, tapi gayanya arahnya agak ke atas.
Sekarang kalau kita cari atau kita uraikan, ini adalah Fx, yaitu komponen dari F pada sumbu X, atau bagian F pada sumbu X. Ada yang mengatakan proyeksi sumbu F di sumbu X. Kita tarik garis tegak lurus, maka di sini ada Fy, yaitu komponen sumbu F, komponen gaya F terhadap sumbu Y, dinamakan Fy. Ini antara Fx dengan F itu membentuk sudut theta. Fx sejajar ini. Jadi yang menyebabkan gerak siapa? Fy apa Fx? Jadi kalau arah gayanya ke sana, penyebab geraknya adalah Fx ini. Padahal Fx ini bagian dari F. Nah, nanti akan kita cari bagaimana mencari Fx ini nilainya. W sama dengan Fx dikalikan S. Jadi karena penyebab geraknya yang Fx ini, maka yang menyebabkan gerak untuk usaha ya Fx dikalikan S ini. Sehingga kalau kita cari Fx adalah komponen dari F, maka Fx sama dengan F kosinus theta. Ya, jadi Fx ini kosinus theta. Kenapa? Ya, karena ini di samping sudut pakai cos. Kalau di depan sudut berarti sama dengan Fy ini, maka pakai sinus kalau Fy. Karena yang cari Fx, maka Fx sama dengan F cos theta. Ini yang perlu dipahami. Jadi nanti pada ilmu bangunan itu kalau orang tidak paham tentang sinus kosinus juga bermasalah bagi dirinya. Ya, lewat fisika inilah kita mencoba untuk memahami. Jadi kalau gitu Fx-nya saya ganti F cos theta. F cos theta dikalikan S. Fx-nya ini yang kita ganti. Kemudian untuk merapikan tulisan, untuk memudahkan membaca, cos theta-nya diletakkan di belakang sini sehingga W sama dengan F dikalikan S cos theta. Ini hanya cara untuk merapikan, ditulis seperti ini ya tidak apa-apa. Ya, jadi supaya tulisannya mudah dibaca atau bacanya enak, di cosnya diletakkan di belakang. Oke, kita lanjutkan ke contoh 2. Sebuah benda dipengaruhi gaya 100 Newton, kemudian benda berpindah sejauh 5 meter. Ini bendanya di lantai, dipengaruhi gaya F, akhirnya gaya bendanya berpindah. Awalnya ada di sini, berpindahnya sejauh S, ini sini. S di sini nanti isinya 5, F-nya adalah 100 Newton. Ini kita uraikan. Fx ini adalah Fy. Berapakah usaha yang dihasilkan gaya itu terhadap benda jika arah gaya membentuk sudut 60 derajat terhadap perpindahan? Oh, kalau begitu ini 60 derajat. Nah, sekarang penyelesaiannya. F sama dengan 100. Nih, gaya 100 Newton, F 100 Newton. S sama dengan 5 meter. S adalah perpindahan. S-nya ini perpindahan, yaitu 5 meter. Sini tadi. Kemudian theta 60 derajat. Oke. W sama dengan F dikalikan S dikalikan cos theta. Kita masukkan F-nya 100, S-nya 5, ini cos theta-nya diganti 60 derajat, cos 60 derajat. Oke. Kita hitung 100 dikalikan 5, 500. Cos 60 derajat nilainya setengah. Lupa dilihat di tabel ya. Kalau Anda lupa lihat di tabel. Setengah kali 500, 250. Satuannya Newton, ini meter, berarti Newton dikalikan meter. Atau dibaca Newton meter. Boleh juga Newton meter diganti dengan Joule. Oh, jadi kalau begitu usaha yang dihasilkan gaya itu terhadap benda sebesar 250 Newton meter
atau 250 Joule. Oke, silakan dipahami. Nah, sudah, kita lanjut. Ya. Tugas 35. Sebuah benda ditarik dengan gaya 500 Newton, kemudian benda berpindah sejauh 25 meter. Berapakah usaha yang dihasilkan gaya itu terhadap benda jika arah gaya membentuk sudut 45 derajat terhadap perpindahan? Oke ya, bersama dengan soal yang di atas tadi, tinggal angkanya yang kita ubah. Nah, mudah-mudahan Anda dapat memahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.